Sejak kapan firman itu masuk ke dalam perut ibumu? Coba. Karena kan kau mengatakan, kau mengetahui Tuhan itu ada dari firman-Nya. Kau dibentuk oleh Tuhan di dalam perut ibumu. Kan gitu. Anda udah tahu yang menciptakan Anda adalah Tuhan di dalam perut ibu Anda. Sekarang saya mau tanya dulu, kapan firman Tuhan masuk perut ibu Anda? Coba. Coba Anda mengetahui Tuhan itu kayak gimana sewaktu Anda di dalam perut, gitu. Udah bisa saya Bukan tanggapi, nunggu yang... Belum, Bang. Banyak lagi yang perlu saya jawab masalahnya dari Anda nih. Bukan berarti Anda harus menunggu di abad pertama firman yang jadi manusia. Anda seharusnya menanyakan di dalam diri Anda ini, Anda diciptakan di dalam rahim ibu Anda, kapan Tuhan saya mengutus firman-Nya ke dalam rahim ibu saya? Karena Dia yang menciptakan saya, kan gitu. Itulah dipikir gitu. Jadi nggak bisa, bukan tolak ukur kebangkitan, bukan tolak ukur yang menjadi firman itu, Bang. Karena semua menjadi firman. Saya mau tanya dulu, gimana caranya Anda mengetahui firman Tuhan ya masuk ke dalam rahim ibu Anda? Tadi kata Anda ukurannya akal. Bang, kalau orang gila dia nggak tahu sama Tuhan. Nggak tahu, meskipun firman jadi manusia, firman jadi buku, namanya orang gila, dia nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kita mengetahui Tuhan tuh dari akal dulu. Kalau nggak berakal, meskipun mau jadi kodok sekalipun itu firman, nggak bakal tahu orang gila. Gitu. Jadi syarat utama mengetahui Tuhan tuh akal. Bukan nunggu firman jadi manusia atau nunggu firman jadi buku. Dari akal dulu syarat utamanya. Mengetahui Tuhan itu harus berakal sehat. Lalu dari mana kata Anda? Saya tahu bacaan sholat. Ya jelaslah dari Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi saya. Kayak gitu. Nabi saya takbir Allahu Akbar, ya ikut saya. Sama kan di kitab Anda. Nehemia itu kayak Nabi kami, Allahu Akbar. Tuh di kitab Anda tuh. Kenapa Anda malah joget-joget di gereja? Coba. Coba Anda buka Nehemia 8 nomor 6. Ya, di situ ada seperti yang dicontohkan Nabi kami. Allahu Akbar, sujud, dahinya ke tanah, sholat. Itu para nabi. Lalu kau ngapain gitu di gereja? Duduk, habis itu nyanyi, joget. Apa itu, Pak? Silakanlah ditanggapi. Tolong dijawab juga pertanyaan saya gitu. Kapan firman itu masuk ke dalam perut ibu Anda? Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, emangnya anak kecil Pak Ustadz tahu bahwa dia tahu Tuhan? Karena tadi saya berbicara, saya karena itu sudah masuk kepada saya dewasa, sudah paham, sudah ngerti Pak Ustadz. Tapi saat saya mau mengerti, itu saya juga belum tahu Tuhan. Tanpa jika tidak pernah kenal firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, saya tidak akan tahu Tuhan itu seperti apa Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa anak kecil di dalam kandungan itu tahu Tuhan. Pak Ustadz, itu Pak Ustadz dapat riset dari mana Pak Ustadz? Ini sangat, atau mungkin bisa kita uji Pak Ustadz, anak kecil di situ ada, anak masih bayi, nggak usah sampai di dalam kandung lagi, masih bayi ada. Kalau ada boleh kita uji sekarang, apa dia tahu Tuhan atau tidak? Ya, jadi Pak Ustadz bahas satu contoh, tolong dipikir dulu, jangan sampai itu jadi satu bumerang untuk Pak Ustadz sendiri. Nah, dari tadi saya bertanya tentang bukti. Saya minta bukti Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz lari sana sini, lari nggak jelas. Bahkan bukti itu Pak Ustadz belum jawab ada atau tidak. Hanya jawab ada atau tidak saja, belum ada dari tadi. Pak Ustadz lari ke perjanjian lama. Pak Ustadz mau maaf Pak Ustadz, bukankah Taurat itu sudah dipalsukan? Kok Pak Ustadz lari sana sini? Nah tadi Pak Ustadz sempat kutip bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti ada manusia dulu, ada roti dulu, baru ada firman Pak Ustadz. Lantas dengan itu Pak Ustadz bilang, oh ini nih semua manusia itu dari firman Tuhan Pak Ustadz.
Pak Ustadz lupa penciptaan Adam. Saya rasa Pak Ustadz mungkin kita Pak Ustadz ceritanya bagaimana saya tidak tahu, nanti Pak Ustadz ceritakan ulang lagi bagaimana cerita tentang Adam diciptakan, apakah bagaimana caranya, apa dengan firman jadi manusia langsung begitu, atau bagaimana cara penciptaannya. Baik. Ya, ada material yang Baik. dipakai, ya Pak Ustadz. Nah itu satu. Baik. Terus Pak Ustadz belum menjawab saya tentang iblis, Pak Ustadz. Oh, iblis nanti Bang, nanti campur-campur kita Siap, pembahasannya. siap. Iya, Itu aja nggak dulu. usah dicampur-campur dulu gitu. Ya, siap. Jadi Oke. data yang Pak Ustadz kasih itu tidak menandakan bahwa manusia itu diciptakan dari firman, Pak Ustadz, tapi menyatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Artinya manusia tidak hanya hidup dari makanan saja, tapi dari kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, Pak Ustadz. Ya. Nah, terima kasih Pak Ya. Ustadz, tolong monggo dijawab, silakan. Baik, dari tadi Anda cari bukti yang membangkitkan. Udah saya jawab juga pakai Quran surah Al-Waqiah tadi. Inilah teman-teman ya, kalau kita hanya mengucapkan kosakata Arabnya sama kawan Kristen, tapi abis itu tidak kita tampilkan di layar, kita dianggap nggak ada jawaban gitu. Ya udah, kalau gitu saya ini lagi ya. Nah, ogah ada saya kalau cuma membacakan Arabnya meskipun saya hafal ya. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun, dan mereka mengatakan, apakah apabila kami mati, nih mati ya, dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Nih ya, abaunal awwalun, apakah bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Ini kata Allah, qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian ya benar-benar akan dibangkitkan, dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang dikenal. Oke? Dibangkitkan pada hari yang kita kenal. Seluruh manusia, seluruh para nabi akan dibangkitkan. Makanya saya bilang ya, kayak Elia bisa membangkitkan anak kecil, kayak orang kudus bisa bangkit dari kematian, kayak Yesus bisa bangkit juga dari kematian. Itu bukan tolak ukur jadi Tuhan. Udah dibilang, karena bukan cuma Yesus satu-satunya yang bangkit. Ya, anak yang dibangkitkan Elia juga ada. Orang kudus sebelum Yesus bangkit juga ada. Jadi nggak perlu Anda cari bukti ya bahwa membuktikan yang bangkit itu, yang membangkitkan itu adalah Tuhan. Nggak perlu. Karena apa? Karena kita akan dibangkitkan semuanya ya nanti di hari terakhir gitu. Terus Bang ya, kata kamu ya, anak-anak di dalam rahim tuh kan nggak paham firman. Kan dia belum berakal. Nah seperti itu Bang ya, seperti itu. Kalau Anda ya mengatakan bahwa Anda mengetahui dari firman Tuhan setelah gede, berarti Anda nggak tahu dengan Tuhan Anda seharusnya tadi. Ketika saya tanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, Anda jawab nggak tahu. Kenapa Anda malah jawab Tuhan yang ciptain? Ayo, di situ aja udah salah Anda. Sudah? Gitu Bang, nanti Anda tanggapi gitu. Belum. Baru 2 yang saya tanggapi dari Anda. Gitu. Seharusnya Anda jawab tidak tahu siapa, entah saya langsung ada atau gimana. Bang, syarat utama itu mengetahui Tuhan berakal. Memang kita kecil itu tidak mengetahui, karena dunia kita bukan untuk berpikir seperti agama, pekerjaan, enggak. Kita kecil itu dunia bermain. Apalagi ya kita di dalam rahim ibu belum berpikir gitu. Ya, tapi apakah kita di dalam rahim ibu itu ketika ditiupkan ruh kita udah tahu? Tahu Bang, ada di Al-Quran saya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Di alam roh kami ditanya, kau ditanya, bukankah aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Kau jawab apa? Qalu bala syahidina. Ya betul, kamu adalah Tuhanku. Lalu Anda dihapuskan ingatannya sampai Anda menerima dari pengajaran para nabi.
udah besar gitu. Memang syarat utamanya harus akal. Gimana Anda mau membaca firman Tuhan melalui yang dibawa para nabi kalau tidak berakal? Coba Anda suruh orang gila yang kehilangan akal, bisakah dia baca kitab Anda? Nggak bakalan bisa. Jadi syarat utama mengetahui firman Tuhan, mengetahui Tuhan, itu dengan akal sehat dulu gitu. Nah, baru membaca. Oke Bang, terus nih yang Anda minta jelaskan bagaimana penciptaan Adam. Penciptaan Adam itu ada di Quran saya. Quran surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jadi Adam itu dia dibentuk dulu dari tanah ya, belum hidup. Lalu ditiupkan firman Tuhan ruhnya kepada Adam. Jadi Adam pun ya berasal dari firman Tuhan tuh ya. Adam tuh dibentuk dulu dari tanah, udah terbentuk, belum hidup dia, mematung, baru ditiupkan summa qala lahu kun fayakun, baru ditiupkan firman ke dalam tubuh Adam, baru Adam hidup. Adam pun dari firman. Gimana? Gitu Bang, silakan Anda tanggapi. Oke, saya mulai menjawab dulu. Mulai dari apa ya? Mulai dari saudara bilang tentang apa ya? Tentang dasar. Sebenarnya saudara, saya tidak mendasarkan Yesus sebagai Tuhan karena dia bangkit hidup kekal. Tidak demikian, Pak Ustaz. Dasar saya mengimani Yesus sebagai Tuhan karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, satu hal Pak Ustaz, dalam Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Nah Pak Ustaz, perkataan ini sedang menyetarakan dirinya dengan Bapa. Jangankan dia mampu membangkitkan orang mati Pak Ustaz, dikatakan utusan saja nggak layak Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz nggak percaya, tolong tunjukkan saya di iman Pak Ustaz. Ingat, di iman Pak Ustaz ada nggak seorang nabi berkata demikian, yang menyetarakan, setidaknya seimbang lah, sedang menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Itu satu Pak Ustaz. Nah, akan tetapi ini terjadi kebalik Pak Ustaz. Bahkan dia mengatakan itu, dia melakukan hal-hal yang besar. Bahkan ada lagi, anak manusia itu dikatakan bahwa di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 ya, di sana Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Malah seharusnya kalau dia bukan Tuhan dan Allah, Thomas, kamu sembarangan. Bukankah seorang rasul tahu akan hal itu? Pasti dia akan berkata, Thomas, jangan sembarangan. Saya bukan Tuhan dan Allah. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan di sana? Karena engkau melihat dan percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saya tidak melihat langsung hal itu, tapi saya percaya. Saya termasuk orang yang berbahagia. Ya, itu masih ada lagi. Apa tahu? Tentang nyanyian, Pak Ustaz. Tentang nyanyian. Kenapa kalian joget-joget? Pak Ustaz, saya Kristen. Raja Daud menyanyi, nyanyikan pujian. Yesus menyanyi juga. Mau saya kasih datanya, Pak Ustaz? Mau saya kasih datanya? Yesus menyanyi. Mau? Kalau Pak Ustaz mau saya kasih. Saya carikan data. Ya. Jadi kami itu bukan asal-asalan Pak Ustaz ya. Kasih aja Bang datanya biar kita tahu gitu. Oke, saya carikan datanya dulu. Gak apa-apa. Mazmur. Ayo teman-teman. Mazmur. Yesus nyanyi tadi. Yesus nyanyi. Yang saya minta. Dulu. Di Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Bersorak-soraklah. Bersorak itu bagaimana Pak Ustaz? Bersorak itu bagaimana? Bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Ya, beribadahlah. Nah, itu bersorak saudara. Ya, kita itu memuji Tuhan, memuji itu lewat puji-pujian. Puji-pujian itu nyanyian, Pak Ustaz. Nah, sekarang tentang Yesus ya. Tentang Yesus, saya carikan dulu datanya. Sebentar ya. Baru tahu saya Yesus nyanyi bang. Iya, Iya. kemarin. Sebentar, saya carikan datanya dulu. Saya carikan datanya ya. Coba baca di Matius 26 ayatnya yang ke berapa nih? Bentar. Ke 30 kalau nggak salah. Ya, ke 30. Sebentar ya, saya ambil apa dulu. Coba Matius 6. Saya matikan kamera sebentar ya, biar saya bisa pakai apa ya, senter ya. Nah. Ya, ayatnya ke 30. Coba saudara baca di sana. Ini saudara akan temukan murid-murid dan Yesus menyanyikan nyanyian pujian. Baru mereka jalan. Oke. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus Baca dari ayat ke Bukit Zaitun. Ya. Dari 30 kan? Ya. Nggak ada Coba. bang di situ Yesus bernyanyi. Sesudah menyanyikan. Nggak ada. Coba baca lagi Pak Ustaz. Siapa yang menyanyikan? Sesudah. Coba baca lagi. Iya. Yang Baca menyanyikan lagi. itu siapa di situ? Baca dulu. Nih coba Pak Ustaz. abang baca. Baca dulu. Ya. Coba abang baca ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, ini siapa yang nyanyi? Lalu Itu di satu- sini diceritakan Yesus. Setelah nyanyian itu, pujian itu, satu pergilah pasal Yesus dan apa? murid-muridnya Itu ke satu Bukit pasal apa Zaitun. beda pasal Pak Ustaz? Satu pasal kan? Satu pasal. Nggak Satu ada di pasal sini itu Yesus Yesus- nyanyi. Loh, Dikatakan di sini, Bang. Bentar. Di sini dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, siapa yang nyanyi? Tanda tanya. Lalu orang ini mana bercerita tanda tentang tanya? Yesus. Mana tanda tanyanya? Bentar. Ini siapa? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Tanda tanya siapa yang nyanyi? Itu yang saya tanyakan. Oh, Pergilah Yesus dan Yesus dan murid-murid. murid-muridnya ke... Nggak ada Yesus di dan sini murid-murid. dikatakan Yesus nyanyi, Bang. Itu. Baca lagi Pak Ustaz. Itu satu ayat Bang loh, baca Pak. lagi. Nih, sesudah Itu satu ayat. menyanyikan nyanyian pujian, ini kan ada cerita. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, siapa yang nyanyi? Tanda tanya. Baca selesai Lalu dulu, dia selesai cerita dulu. tentang Itu bukan tanda Yesus. tanya, itu bukan Pergilah tanda tanya, Yesus dan murid-muridnya ke Tanda Bukit tanyanya mana Pak Zaitun, Ustaz? kan gitu. Tanda tanyanya mana Pak Ustaz? Ini siapa yang nyanyi? Mana tanda tanyanya? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, ini Tanda siapa yang nyanyi? tanyanya mana Pak Ustaz? Tanda tanyanya. Makanya saya tanda tanyain siapa yang nyanyi. Pak Ustaz jangan tambah-tambah dong. Kalau nggak ada nggak usah baca aja satu ayat. Tanda itu. tanya itu saya bertanya dong, Bang, siapa yang nyanyi? Ya. Ya, jadi sudah saya buktikan. Nah, tentang lanjut dulu Anda. Tentang Elia dan Yesus, Pak Ustaz, saya sudah bilang bahwa Elia bukanlah firman Allah yang menjadi manusia. Dari penjelasan Pak Ustaz tadi tentang Adam, saudara, itu tidak menjelaskan bahwa Adam, ya, kalau dalam keyakinan saya, Adam itu dibentuk dari tanah, dibentuk, ada material yang dibentuk. Bukan Tuhan berfirmanlah Tuhan jadilah Adam, tidak demikian, saudara. Hanya satu saja, berfirmanlah Tuhan jadilah terang. Tapi terang itu bukanlah Tuhan. Karena apa? Itu hasil dari firman. Contoh, dengan akal saya ingin membuat kopi. Berarti kopi itu dari hasil akal saya. Akan berbeda apabila akal saya yang menjadi kopi. Bisa dipahami Pak Ustaz? Udah, saya tanggapi dulu ya, boleh? Sehingga ada kata berfirman dengan firman adalah berbeda. Ya, berfirman adalah kata kerja, firman adalah kata benda. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, ya baik ya.
Jadi gini Bang ya. Di sini Anda mengatakan Adam atau manusia itu diciptakan bukan dari firman. Bang, coba Anda baca Kejadian 2 nomor 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia ya dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup. Paham? Sesuai dengan Al-Quran saya, Adam itu dibentuk dulu dari tanah, lalu dia dihembuskan napas hidup atau ruh, lalu ya Allah berfirman, summa qala lahu kun fayakun, jadi hiduplah Adam. Makanya saya bilang Adam pun dari firman. Tuh Kejadian 2 nomor 7, baca kitab kau gitu. Makanya dibilang, kata Yesus semua manusia itu dari firman. Oke? Nah, tadi kata Anda, ya, Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Lalu Anda minta, adakah nabi yang seperti Yesus ya, yang tidak mau dibilang utusan? Ini saya kasih ayatnya, ya. Quran Surah Toha ayat 14 nih. Kalau Quran Surah Toha ayat 14 ini teman-teman kita kasih ke kawan, ke Kristen, Nabi Muhammad yang disembahnya, ya. Nih, coba ya. Ini melalui mulut Nabi Muhammad ya, perkataannya nih. Saya kasih tahu Anda. Saya kasih tahu dulu Anda nih. Perhatikan ke layar ya. Perhatikan ke layar. Ini mulut Nabi Muhammad yang ngomong nih ya. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ayo. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Muhammad. Ayo. Ada Yesus ngomong kayak gini? Enggak ada. Enggak ada Yesus ngomong jelas kayak gini. Ya, enggak ada. Kata Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Yesus. Mana? Mimpi, Bang. Ya. Tapi Nabi Muhammad ada. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Muhammad. Maka sembahlah aku, ayo. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Nabi Muhammad nih, ya. Dengan mulutnya. Tapi kenapa umat Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad? Karena kami tahu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini firman Tuhan. Begitu pula ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan. Kau baca ya di kitab kau ya, Yohanes 17 ya. Nih. Ya. 17 nomor 8. Kau baca Yohanes 17 nomor 8. Saya buka dulu. Nih apa kata Yesus? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Makanya kalau Yesus ngomong, aku adalah Allah, bukan Yesusnya yang Tuhan. Yesusnya itu menyampaikan firman yang dia terima dari Tuhannya. Paham? Makanya tadi ketika kau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, atau Yesus tidak mau disebut utusan, kata kau kan kayak gitu tadi, tidak mau dia disebut utusan tapi menyetarakan diri dengan Tuhan. Memang dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Paham? Contohnya kayak gini nih, saya kasih contoh sama Anda ya di kitab Anda. Wahyu 1 nih. Ya, Wahyu 1. Nomor 1 dulu. Nih. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, oke? Lalu Yesus ngomong seperti apa? Kata Yesus nih, ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini kata Yesus. Ya, dari mulut Yesus. Tapi ini firman Tuhan Allah. Jadi bukan Yesusnya yang Alfa dan Omega, bukan. Makanya saya bilang teman-teman, andai surah Toha ini ya, surat Toha ini kita kasih kepada kawan kita yang Kristen,
ini Nabi Muhammad yang mereka sembah gitu loh. Makanya mereka salah kaprah Kristen ini. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bukan. Yesus itu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan yang dia sembah gitu. Coba Anda buka di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Enggak ngaku Tuhan dia. Gimana sih? Jadi saya balik ya pertanyaannya sama Anda, dan tolong jawab secara ringkas. Ada nggak perkataan Yesus kayak perkataan Nabi Muhammad? Ada nggak? Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Yesus. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Yesus. Maka sembahlah aku. Kata Yesus, ada nggak kayak Nabi Muhammad? Kalau nggak ada, lebih baik kau sembah Nabi Muhammad kalau kayak gitu. Kan gitu. Silakan Bang. Ya. Oke, jadi tadi saya katakan itu saya menjelaskan sesuai iman saya, yaitu Adam diciptakan itu dari tanah dan dihembuskan nafas, Pak Ustadz. Bukan berfirmanlah Tuhan jadilah Adam. Jika Pak Ustadz meyakini bahwa Adam diciptakan dengan berfirman, yaitu kan iman Pak Ustadz. Saya tidak membahas ke sana, Pak Ustadz. Nah, terus Pak Ustadz mengatakan satu hal lagi, ini membuat saya semakin apa ini, Pak Ustadz? Pak Ustadz mengatakan itu di surah Toha. Itu padahal setahu saya, saudara, saya nggak tahu mungkin bagaimana ya Pak Ustadz. Pak Ustadz tolong jelaskan dulu. Al-Quran itu perkataan Rasul Allah apa perkataan Allah, Pak Ustadz? Sehingga sampai Pak Ustadz berani mengatakan hal demikian. Ya, saya rasa saudara-saudara saya Muslim juga mungkin punya pemikiran yang berbeda sama Ustadz. Saya tanyakan ulang lagi, saya ingin memastikan. Al-Quran itu perkataan Allah apa perkataan Rasulullah? Perkataan Allah melalui mulut Nabi Muhammad. Tuh. Nah, berarti jawabannya perkataan Allah, Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz bilang? Ya sama, kayak Yesus tadi, dia menyampaikan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah melalui mulut Yesus. Pak Ustadz, kan gitu. Letak perbedaannya. Kalau di Pak Ustadz, katakanlah, kalau di kitab perjanjian lama selalu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tapi kalau Yesus tidak mengatakan demikian lagi. Aku berkata kepadamu. Ya, itu iya. Kau baca dulu. Ya, Kau baca dulu, Bang. Yang saya sampaikan tadi, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada sekarang mereka. Kita Jadi kalau bahas iblis dulu, Pak Ustadz. Nanti iblis belum kelar. Masalahnya gini, kalau Yesus dapat firman, siap. baik. Ya, saya orang lain. Iya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Mohon maaf kalau Baik, kata-kata sama-sama. saya salah. Saya mohon maaf. Kita hanya Ya. berdiskusi. Saya belajar. Semoga untuk dipahami ya, Bang, ya. Pengetahuan juga, siap. Oke, Terima thank kasih you. banyak. Ya. Diperlancar semua urusannya Pak Ustadz. Tuhan berkati. Oke. Semoga dapat hidayah, Bang.